Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Siti Salma. Saya mahasiswa Universitas Pamulang Program Studi Manajemen. Baik teman-teman, di video ini saya akan mempresentasikan materi bahasa Inggris mengenai pronouns. Mungkin dari sebagian teman-teman udah mengetahui apa yang dimaksud dari pronouns dalam bahasa Inggris. Nah, bagi yang belum tahu, bisa menyaksikan video ini sampai selesai ya. Jadi kita langsung aja saksikan videonya. Happy watching! Oke, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah definisi dari pronouns itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dari pronouns dan fungsinya itu sebagai apa? Jadi teman-teman semua, pronouns bisa kita sebut juga sebagai kata ganti. Merupakan kata yang dapat menggantikan suatu kata benda atau prasa kata benda. Kata ganti ini berfungsi untuk menghindari pengulangan kata benda atau prasa kata benda yang telah disebut sebelumnya. Jadi bisa kita garis bawahi nih teman-teman, kalau pronouns adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan suatu kata benda atau prasa kata benda agar tidak terjadi adanya pengulangan kata. Udah jelaskan apa itu pronouns? Oke, next. Nah, ini adalah hal-hal yang akan saya jelaskan yang terdapat dalam pronouns. Yang pertama adalah personal pronouns, yang kedua possessive pronouns, yang ketiga reflexive pronouns, yang keempat demonstrative pronouns, yang kelima interrogative pronouns, yang keenam identifying pronouns, dan yang terakhir reciprocal pronouns. Baik, yang pertama adalah personal pronouns. Kata ganti personal ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, tergantung pada orangnya, apakah subjek atau objek. Hanya yang perlu diperhatikan adalah seseorang yang dimaksud, apakah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Yang dimaksud dari kata ganti subjek atau subject pronouns merupakan kata ganti yang merujuk pada seseorang yang mengerjakan atau melakukan sesuatu. Jadi bisa kita garis bawahi kalau kata ganti ini itu merujuk pada seseorang yang melakukan pekerjaan apapun itu. Sedangkan kata ganti objek atau object pronouns merupakan kata ganti yang merujuk pada seseorang yang dikenai kata kerja. Nah, kalau yang ini tuh, jadi orangnya itu dikenain kata kerja ya. Unsur-unsur yang terdapat dalam subject pronouns. Nah, ini unsur-unsurnya ya, sebagai subjek. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu singular atau tunggal, dan yang kedua plural atau jamak. Yang terdapat dari singular ada 5. Yang pertama adalah I, you, she, he, and it. Ya, jadi ada 5. I, you, she, he, dan it. Sedangkan unsur-unsur yang terdiri dari plural atau jamak hanya ada 3. Yang pertama yaitu you, we, and they. You, we, and they. Oke, saya akan memberikan contoh dari kata ganti subjek. Yang pertama adalah I go to supermarket. Jadi I-nya garis bawahi itu adalah unsur dari subjek ya. I go to supermarket. Yang kedua, contoh yang kedua itu you are my best friend. My-nya itu bisa garis bawah. You-nya itu bisa digaris bawahi. Itu merupakan unsur yang terdapat dalam subject pronouns you. Nah, sekarang saya akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam object pronouns sebagai objek. Masih terbagi menjadi 2 ya teman-teman, yaitu singular atau tunggal dan plural atau jamak. Yang terdapat dalam singular itu me, you, her, him, and it. Jadi yang terdapatnya itu, unsur yang terdapatnya itu me, you, her, him, and it. Sedangkan unsur yang terdapat dalam plural atau jamak hanya ada 3, yaitu you, us, and them. You, us, and them. Oke, contohnya dari kata ganti subjek. Yang pertama, she told me about this place.
Me-nya bisa digarisbawahi ya. She told me about this place. Contoh yang kedua yaitu I teach them English. I teach them English. Yang digarisbawahinya itu I. Bisa dimengerti teman-teman? Kata ganti yang pertama yaitu personal pronouns. Oke, next yang kedua adalah possessive pronouns. Adalah kata ganti untuk kepemilikan, memiliki dua bentuk utama, yakni yang pertama adalah adjective possessive yang lebih merupakan penentu karena diikuti oleh nouns. Yang kedua adalah pronominal possessive yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh nouns. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Yang adjektif itu diikuti oleh nouns dan yang possessive pronominal itu nggak diikuti oleh nouns. Oke, sekarang unsur-unsur yang terdapat dalam adjective possessive masih dibagi menjadi dua nih, yaitu singular dan plural. Unsur yang terdapat dalam singular adalah my, your, her, his, and its. Sedangkan yang plural, unsur dari plural yaitu your, or, their. Ya, your, or, and their. Oke, contohnya dari kata ganti adjective possessive. This is her house. Her-nya bisa digarisbawahi ya. This is her house. Oke, sekarang adalah unsur-unsur yang terdapat dalam pronominal possessive. Masih terbagi menjadi dua, singular dan plural. Unsur dari singular yaitu mine, yours, hers, his, and its. Ya. Terus unsur yang terdapat dalam plural yaitu yours, ours, and theirs. Ya, yours, ours, and theirs. Contoh kalimatnya yaitu this house is hers. This house is hers. Her-nya yang digarisbawahi, hers-nya digarisbawahi. Oke, next yang ketiga adalah reflective pronouns. Jenis kata ganti ini merefleksikan kembali aksi atau kata kerja pada subjek atau pelaku. Terkadang kata ganti ini digunakan sebagai penekanan, penegasan, atau untuk mengklarifikasi sesuatu yang disebut dengan emphatic pronouns ya. Oke, sekarang adalah unsur-unsur yang terdapat dalam reflective pronouns. Subjeknya I, reflective pronounsnya itu myself. You tunggal, yourself. You jamak yaitu yourselves. She, herself, she yaitu herself. He, himself. It, itself. We, ourselves, and they, themselves. Baik, contohnya kata ganti dari reflective pronouns yang pertama yaitu I cut myself with a knife. Jadi myself-nya itu digarisbawahi, itu adalah unsur yang terdapat dalam reflective pronouns. Dimana ada kata I, pasti di situ harus ada myself. Contoh yang kedua yaitu mom helped herself this morning. Herself-nya digarisbawahi. Dan contoh yang ketiga adalah she comforted herself by listening music. Herself-nya garis bawahi karena di situ ada subjek she. Oke, kita lanjut yang keempat ya, yaitu demonstrative pronouns. Kata ganti ini digunakan untuk mendemonstrasikan sesuatu dengan cara menunjukkannya sehingga penting bagi pendengar dan pembaca untuk mengetahui apa yang dirujuk. Biasanya mereka perlu melihat langsung atau memahami konteks bacaan agar tahu apa yang dimaksud. Baik, unsur-unsur yang terdapat dalam demonstrative pronouns letaknya itu di sini, tunggalnya yaitu this,
Terus letaknya di sana tunggalnya yaitu that. Dan di sini jamaknya itu tes, dan di sana yaitu tos. Bisa kalian lihat ya di atas ini. Baik, contoh kalimat yang terdapat kata ganti demonstratif pronouns. Yang pertama yaitu this is your pen. This-nya itu adalah unsur dari demonstratif pronouns. Dan yang kedua, those are my. Those-nya itu unsur dari demonstratif pronouns. Masuk ke jamak. Jadi catatan ya teman-teman, dari keempat kata yang tadi itu bisa juga dijumpai dalam demonstratif adjektif. Perbedaan penggunaannya hanya pada penggunaan kata benda atau nouns setelah keempat kata di atas tadi. Untuk demonstratif adjektif yaitu contoh kalimatnya yaitu this is mine. This itu sebagai adjektif ya. Sedangkan kan kalau pronounsnya itu yaitu this is your pen. This-nya itu adalah pronouns. Untuk lebih dapat memahami apa itu demonstrasi pronouns, kalian bisa lihat gambar yang ada apelnya itu ya. Itu adalah contoh dari kalimat demonstrasi pronouns. Oke, next yang kelima adalah interrogative pronouns. Mudah saja, seperti namanya, kata ganti ini digunakan untuk mengintegrasi alias menanyakan sesuatu. Kata yang terdapat dalam interrogative pronouns adalah yang pertama what. Fungsinya untuk menanyakan benda atau hal lain. Yang kedua wo. Fungsinya untuk menanyakan seseorang atau hewan sebagai subjek ya. Yang ketiga adalah wom. Fungsinya adalah menanyakan seseorang sebagai objek ya, ini sebagai objek. Yang keempat adalah was. Fungsinya adalah menanyakan kepemilikan atau kepunyaan akan suatu benda. Dan yang terakhir which. Fungsinya untuk menanyakan benda. Oke, contohnya nih ya, kalimat yang mengandung unsur interrogative pronouns, yaitu yang pertama, what is the color of your house? What-nya itu adalah pronouns-nya ya, pronouns dari interrogative. Yang kedua, which your friend? Which-nya adalah pronouns. Sudah jelas teman-teman? Oke, langsung lanjut. Yang keenam adalah indefinite pronouns. Kata-kata yang sering dipakai adalah another, anybody, something, everyone, much, neither, one, none, dan lain-lain. Masih banyak ya. Contohnya nih, contoh kalimatnya dari indefinite. Yang pertama, all work is not dull, some is pleasant. All-nya itu di garis bawah ya. Itu adalah kata yang terdapat dalam indefinite. Yang kedua, contoh yang kedua nih, yaitu most of the car are new. Most-nya garis bawahi. Dan yang terakhir nih, kalimat yang terakhir, contoh kalimat yang terakhir adalah nobody is at home. Nobody-nya sudah jelas itu terdapat dalam indefinite pronouns. Bisa kalian lihat tabel yang di atas, itu adalah kata-kata yang terdapat dalam indefinite pronouns. Oke, next yang terakhir nih, yaitu reciprocal pronouns. Kata ganti ini mengindikasi bahwa ada suatu kejadian atau hal yang terjadi pada satu sama lain, atau ada hubungan timbal balik. Frase yang digunakan adalah each other, yang berfungsi untuk merujuk pada dua orang atau benda. Dan yang kedua yaitu one other, yaitu fungsinya merujuk pada lebih dari dua orang atau benda. Oke, contohnya dari kata ganti reciprocal pronouns. Yang pertama adalah they're shaking hand to each other ya. Yang kedua yaitu all children love one another.
Baik teman-teman semuanya, jadi tadi adalah penjelasan saya mengenai pronouns. Semoga teman-teman semua dapat memahami apa yang dimaksud dari pronouns sendiri dan dapat kalian implementasikan dan dapat kalian pelajari juga ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya mengenai pronouns. Semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan memahami. Stay safe di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.